Heyo, balik lagi sama Niko. Kita lanjutin pembahasan OSK Astronomi tahun 2015. Kali ini kita ke nomor 2. Misalkan terdapat 28 astronom besar abad ini dan mereka setidaknya menjadi pakar di salah satu bidang, keplanetan, fisika bintang, atau kosmologi. Jumlah astronom yang hanya ahli di bidang keplanetan sama dengan jumlah astronom yang ahli di bidang keplanetan dan fisika bintang. Tidak ada astronom yang hanya ahli fisika bintang atau hanya ahli di bidang kosmologi. Ada 6 yang ahli di bidang keplanetan dan kosmologi. Kemudian jumlah astronom yang ahli di bidang fisika bintang dan kosmologi 5 kali lebih banyak dibandingkan jumlah astronom yang ahli di ketiga bidang. Bila jumlah astronom yang ahli di ketiga bidang merupakan bilangan genap dan tidak nol, berapakah jumlah astronom yang hanya ahli di bidang keplanetan? Oke, ini matematis murni ya. Murni matematika kayaknya. Ada 3 bidang, kita gambarin aja keterkaitannya. Misalnya ini adalah keplanetan, fisika bintang, dan kosmologi. Oke, karena ada keterkaitan ini berarti kita berurusan dengan diagram Venn ya. Saya yakin semua udah pada familiar dengan diagram Venn. Diagram Venn nunjukin keterkaitan antar bidang boleh dibilang. Nah, kalau yang di bagian tengah-tengah sini, nah berarti ini kan masuk di ketiga lingkaran ini ya. Berarti dia ahli di ketiganya berarti. Masuk di bagian sini gitu ya. Kalau di bagian yang sini, nah, berarti hanya kosmologi dan fisika bintang, ahli di kedua bidang itu. Kalau di bagian sini juga begitu, berarti dia ahli di kosmologi dan keplanetan. Kalau di bagian sini berarti keplanetan dan fisika bintang, gitu ya. Kalau di sini berarti hanya kosmologi. Bagian sini berarti hanya fisika bintang. Kalau di bagian sini berarti yang hanya keplanetan. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek pernyataan-pernyataan yang ada di soal tadi. Jumlah astronom yang hanya ahli di bidang keplanetan, sama dengan jumlah astronom yang ahli di bidang keplanetan dan fisika bintang. Oke, jadi karena kita jumlahnya nggak tahu nih, kita misalin aja. Oke, misalnya A, katakanlah jumlahnya A, hanya ahli di bidang keplanetan, berarti di bagian luar sini ya, katakanlah nih jumlahnya A. Sama dengan astronom yang ahli di bidang keplanetan dan fisika bintang. Keplanetan, fisika bintang, dua-duanya. Berarti bagian sini ya. Oh, berarti di sini A juga. Oke, itu dari pernyataan yang pertama. Lanjut, pernyataan kedua. Tidak ada astronom yang hanya ahli fisika bintang atau hanya ahli bidang kosmologi. Berarti yang hanya ahli di bidang fisika bintang 0, yang hanya ahli kosmologi juga 0. Oke, dari pernyataan kedua ini. Terus, ada 6 yang ahli di bidang keplanetan dan kosmologi. Keplanetan, kosmologi, berarti di sini ada 6. Lagi, jumlah astronom yang ahli di bidang fisika bintang dan kosmologi. Fisika bintang dan kosmologi berarti sini ya. 5 kali lebih banyak dibandingkan astronom yang ahli di ketiga bidang. Di ketiga bidangnya juga nggak tahu nih, katakanlah B. Berarti yang ini 5 kali lebih banyak dari itu. Berarti ini adalah 5B. Oke, anggap aja ini B gitu ya. Berarti 5 kalinya ya 5B. Terus, jumlah astronom yang ahli di ketiga bidang merupakan bilangan genap dan tidak nol. Berarti B ini yang ahli di ketiga bidang ya. B ini genap tapi tidak nol. Berarti B itu genap dan tidak nol. Berarti mulai dari 2 atau 4 atau 6 atau 8 dan seterusnya ya. Oke. Pertanyaannya, berapa jumlah astronom yang hanya ahli di bidang keplanetan? Berarti yang ditanya yang A ini berapa? Nah, gitu ya. Oke, kita analisis di diagram Venn. Totalnya ada 28 dari sini. Berarti total angka yang ada di sini adalah 28. Ya udah, tinggal kita totalin aja berarti ya. Mulai dari atas deh, 0 tambah 6 tambah B tambah 5B tambah yang ini A tambah A sama dengan 28. Yang 0 ya nggak usah ditulis lah, 0.
Terus B sama B, 6B tambah 2A sama dengan 6-nya pindah ruas ya, jadi minus. So, 28 minus 6, 22. Terus ini kita sederhanakan, sama-sama dibagi 2 semuanya. Berarti 3B tambah A sama dengan 11. Nah, terus dia bilang B ini adalah bilangan genap yang bukan 0. Nah, berarti kita cek nih. Nah, kita cek. Berarti kalau misalnya B ini 2, misal saat B-nya sama dengan 2, masukin aja 2. 2 kali 3 berarti 6. Berarti 6, ini pindah ruas. Berarti nanti dapat A-nya sama dengan 5. Oke, dapat nih A-nya 5. Terus kita cek lagi, kalau misalnya B-nya 4, karena bilang genap ya. Kalau 4 berarti ini saat B-nya sama dengan 4, 4 kali 3, 12. Nah, udah kelebihan nih. Kan nggak mungkin A-nya minus. Oke, berarti satu-satunya yang mungkin dari sini, kejadian ini adalah B-nya sama dengan 2 dan A-nya sama dengan 5. B lebih dari 2 tidak memungkinkan. Karena ini aja udah 11. Masa lebih dari ini? Kan nggak mungkin minus. Jumlah orangnya negatif berapa ya? Nggak mungkin kan? So, the answer is A. Nah, ini murni soal matematika ya, tentang diagram Venn ya. Agak perlu hati-hati di kalimat-kalimatnya tadi aja, analisis yang tadi, siapa yang masuk mana, dan permisalan jumlahnya tadi. Terus, informasi terakhir juga jadi kunci di sini bahwa B adalah bilangan genap dan bukan 0, sehingga kita bisa coba aja B-nya berapa gitu. Nah, ternyata dari ini memenuhi, mengerucut ke satu jawaban. Bahwa B-nya 2 dan A-nya 5. Karena yang ditanya A, so the answer is 5. Oke? Nah, soal kayak gini masuk ke playlist matematika. Kalian bisa cek aja soal-soal matematika dari yang muncul di Olim-Olim Astronomi. Oke? Kalau mau dukung Udaniko, bisa lewat traktir.id/udaniko. Itu aja dulu untuk nomor 2 ini. Semoga bermanfaat. See you on the next number.